Walaupun kita berdalih, oh saya setiap hari makan sayuran. Iya. Terus sayurannya pun juga ada ternyata sayurannya anorganik juga, kimia juga, kan gitu. Juga ya. Bang Zul, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih juga. Selamat malam. Datang di Humanera Studio. Ya. Petani milenial ya. Iya. Kenapa itu kok mendapatkan sebutan petani milenial? Karena satu sisi regenerasi dari petani yang sebelumnya. Karena kalau saya pantau di lapangan, tak hanya di lapangan di Kota Sintang, di luar Kota Sintang pun malah seluruh nasional, skala nasional, umur petani di lapangan ada yang di angka 60 tahun saya jumpai di lapangan. Gitu, ya. Dengan adanya petani milenial ini, otomatis regenerasi daripada petani berikutnya. Ya. Petani milenial sekarang identik dengan bermain di teknologi. Nah ini teknologi yang petani konvensional sebelumnya mereka bermain di konvensional, tapi petani yang milenial ini konsepnya memang teknologi. Oh gitu. Jadi usianya tidak lagi di atas 60 ya? Tidak, malah mereka di bawah 40. Di bawah 40 ya? Di bawah 40. Dia poin krusialnya apa itu? Poin krusialnya tadi yaitu salah satunya memang di ide-ide kreatif, inovatif. Gitu. Itu dia, ya? kreatif inovatif itu. Memang digalakkan. Tidak lagi konvensional. Tidak lagi konvensional. Jadi yang melabeli nama petani milenial itu punya apa? Mengarang label sendiri atau dari orang lain atau gimana? Memang pemerintah sekarang memang menggalakkan petani milenial. Nah, dari itu yang saya katakan tadi itu regenerasi petani itu. Nah, ya itu. Memang sih kalau saya melihat ya sekarang itu ya para pemuda itu kan, atau sejak dulu lah ya. Sejak dulu memang ketika menginjak usia remaja, sudahlah dia bersiap mau ke kota tuh. Atau setelah lulus sekolah SMA misalnya, dia ke kota. Akhirnya yang di desa itu tinggallah orang-orang tua. Betul. Padahal justru orang tua itu yang waktunya sudah istirahat. Betul. Tidak lagi bekerja kasar di ladang, di sawah gitu ya. Nah lama-lama saya pikir, nanti lama-lama habis petani ini. Siapa yang mau bertani siapa ya? Betul. Terus kemudian kita mau memenuhi kebutuhan pokok makanan dari mana kalau nggak ada petani lagi kan gitu. Semuanya mau terus itu dari ini ya, dari manusianya. Belum lagi dari aspek kesediaan lahannya lah ya. Sawah sudah jadi gedung-gedung dan seterusnya kan. Nah, jadi berarti petani milenial itu memang mewadahi itu semua ya. Artinya tetap harus ada petani yang menyediakan bahan pangan ya. Terus kemudian agar mungkin ini dikreasikan agar kaum muda itu tertarik dengan sektor pertanian ya. Mungkin di sekolah pun seperti itu juga ya. Peminatnya sedikit mungkin ya. Sedikit. Malah kalau saya rasa apalagi di masa pandemik ini di berbagai sektor hanya sektor pertanian yang mampu bertahan. Oh gitu. Nah, kenapa begitu? Karena perekonomiannya itu ketika pangan itu bisa kita ciptakan, otomatis kan pertumbuhan human ini, manusia ini semakin tumbuh. Nah, dengan adanya manusia otomatis mereka butuh makan. Dengan kebutuhan dasar seperti itu. Nah, itu dia. Jadi satu-satunya yang nggak terdampak oleh masa Covid. Pertanian. Pandemi Covid itu ya. Pertanian. Karena memang dia menyediakan kebutuhan dasar pangan gitu. Betul. Jadi namanya manusia itu butuh makan setiap hari kan. Iya. Terus tadi itu tentang dari desa perginya ke kota. Nah, itu padahal itu merupakan satu nilai positif di bidang pertanian. Sementara di pertanian tadi itu kita bisa menciptakan produk, kita bisa menjadi, kalau saya punya konsep kan misalnya, kita buka lahan sendiri, kita bisa jadi bos sendiri, kita bisa mengelola kebun kita lahan sendiri. Nah itu kapan kita mau produksi, kapan kita mau nanam, kita bisa menciptakan itu, terserah kita. Malah ya ini, maka saya kampanyekan kepada anak-anak muda, jangan malah untuk terjun ke
petani. Petani itu tidak mesti kotor kan, kita kan bisa bermain di hidroponik kan. Nah, kalau mindset daripada orang tua tadi, kadang-kadang orang tua itu tidak mau orang tua sudah bertani, anaknya jangan bertani. Nah, itu salah. Walaupun sama-sama petani, ya kalau tekniknya lebih tinggi, ya kenapa enggak kan? Kenapa enggak? Saya terinspirasi dari kebun merbabu di Pulau Jawa. Oh gitu. Nah, kebun merbabu itu bapaknya petani, anaknya ngambil sekolah pertanian, kuliah di bidang pertanian, malah makin besar. Jadi mereka itu merangkul pemuda-pemuda setempat menjadi sayur organik merbabu. Nah ini kemarin gini Bang, saya sempat menarasikan lah di forum, ada satu forum itu, saya sampaikan yang menyoal karhutla lah ya. Ini kan orang cenderung fokusnya di peladang lah kalau di sini kan. Mungkin kenapa kok orang cenderungnya ke peladang? Karena kalau korporasi itu udah jelas lah. Sudah jelas, maksudnya sudah jelas korporasi itu tidak boleh membakar. Betul. Maka akhirnya fokus pemikiran orang adalah ke peladang nih. Tentang karhutla akhirnya mengarahnya ke peladang. Nah, salah satu poin yang saya sampaikan itu adalah bahwa tanah di Kalimantan itu relatif tidak subur. Kenapa? Karena tidak pernah terpapar abu vulkanik. Karena di sini tidak ada gunung berapi itu. Nah, saya tadi ingat begitu disebut merbabu atau merapi, ingat saya di sana tanahnya subur kan, karena sering terpapar abu vulkanik ya dari merbabu ya. Kan sebelahnya Merapi itu. Nah, Merapi kan gunung berapi paling aktif sedunia. Betul. Jadi dapat abu terus lah itu tanah itu subur akhirnya. Nah, sementara di sini untuk bisa menyuburkan atau membenahi media tanam sehingga layak ditanami, maka harus dengan pupuk. Betul. Pupuk yang mudah dan murah ya dari Abu Bakar kan itu. Abu Bakar dapat dari mana? Ya vegetasi dipotong, dikeringkan dan dibakar kan gitu. Nah, mungkin terkait itu petani milenial ini Bang Zul ini punya, saya yakin punya inilah ya, punya satu teknik yang kemudian efektif menggantikan itu. Sehingga kita bisa sampaikan ini Bang. Mungkin silakan diceritakan ada komunitasnya Abang apa, sampaikan Bang agar masyarakat luas bisa tahu. Satu sisi kalau masalah pembakaran ya memang itu sistem zero burning itu sendiri. Zero burning tanpa pembakaran. Zero burning. Zero burning tanpa pembakaran ya kan. Kita bisa tidak di pembakaran ya, kita bisa menggunakan, kita bisa olah menjadi kompos ya kan, daunan ya kan, kita olah jadi kompos ya. Kita fermentasi dulu, itu satu sisinya. Kalau masalah kimia, malah kalau saya pribadi sendiri saya tidak setuju dengan kimia. Karena apa kimia? Semakin hari semakin ke depan mikroorganisme dalam tanah itu mati, punah. Oh gitu. Coba kita perhatikan ketika kita arah ke Jepang. Jepang itu maju pertaniannya, mereka pertanian organik. Nah, kalau kita sendiri pertaniannya masih memang anorganik. Iya kan, organik, menggunakan pupuk kimia. Jadi Jepang yang negara maju sudah meninggalkan pupuk kimia. Yang menciptakan barang itu anorganik itu Jerman. Oh gitu. Jerman. Ya artinya kan dari yang sebelumnya zaman dulu kan tidak ada kimia nih. Tidak ada kimia. Nah, setelah ada kimia lebih mudah ya. Mudah. Kita sebelum-sebelumnya nenek-nenek moyang kita pun bertanian organik. Nah, iya. Nah, itu dia. Artinya ketika dikenalkan kimia, maka kita pakai kimia. Dan negara maju sekarang sudah meninggalkan itu. Kita masih menggunakan itu. Itu yang saya sayangkan. Nah, berarti kita kan
meninggalkan kearifan lokal kita. Betul. Seharusnya kita menjaga kearifan lokal kita dengan organik tadi, ya, organik ya, tadi. betul. Orang tua saya dulu pernah mengajarkan ketika kita nyangkul tanah itu rerumputan itu dikubur dalam tanah kan menjadi kompos, Oh, gitu. menjadi organik. Ya Saya kan? ingat Pak Limba ini. Pak Limba. Pak Limba itu caranya begitu. Nah, itu dia. Jadi rumput itu dikubur dalam tanah. Akhirnya itu ya. otomatis dia jadi kompos. Jadi kompos, betul. Ya, selama fermentasi itu. Sekarang saja kalau coba kita perhatikan di peta-peta sawah, susah sekali kita ketemu cacing. Oh gitu. Iya. Apa? Karena pengaruh anorganik tadi, pestisidanya, ya terracuni kan? Terracuni. Inseknya pakai kimia, ya kan? Ya. Nah, pestisidanya pakai kimia, ya kan? Fungisida pakai kimia, semuanya serba kimia. Otomatis tanah tersingkir ya. Biologis tanah akan rusak. Ya. Akhirnya bergantung dari situ. Dari situ. Lama-lama nanti nggak pakai media tanah, loh, media pupuk saja langsung. Iya. Kan? Media pupuk, ya itu ya. Itu dia. Bisa kita perbandingkan antara tanah organik dan tanah anorganik. Ketika yang organik menggunakan kimia itu beda. Nah, satu sisi efek sampingnya banjir akan terjadi di situ. Nah, itu satu sisinya. Banjir bisa saya buktikan nanti ketika saya lakukan bukti. Ini tanah organik, ini anorganik. Daya serap air di tanah anorganik itu tidak kecil, seperti organik. Ya, yang organik besar ya. Yang organik besar daya serapnya. Itu makanya dengan banjir. Banjir itu efeknya. Efeknya seperti itu. Wah, ini saya dapat pengetahuan baru nih. Nah, dulu itu dia. Bang Zul sekolahnya di mana? Saya tingkat SMA-nya di mana? SMA saya di SMK Pertanian Nusantara Indah Sintang, masuk tahun 1997, lulus tahun 2000. Terus kuliahnya saya di Diploma 3 Untan, ngambil jurusan budidaya perkebunan. Masih rasa kurang ilmunya itu. Saya lanjut lagi ke agronomi di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Oh, Jogja. Tahun 2001, lulus tahun 2004. Makanya tadi ceritanya demplot di sana ya? Iya. Di Jogja, di Merbabu. Kaki Merbabu. Iya. Berarti langsung praktek di sana lah. Iya. Jadi betul lah kalau kemarin saya menyampaikan satu poin bahwa di tanah Kalimantan itu tidak pernah terpapar abu vulkanik. Iya, betul. Sehingga tidak subur. Saya betul juga ya? Betul. Sekarang baru dapat jawabannya. Iya. Oke. Nah, terus itu Bang, komunitasnya Abang apa? Kompas ya? Ya, Kompas. Kompas itu apa? Komunitas Petani Milenial Sintang. Kompas. Petani Milenial Sintang. Oh, komunitas Petani Milenial Sintang. Itu banyak anggotanya? Ya, kurang lebih di angka 300. 300 orang? 300 orang. Sudah lumayan banyak juga ya? Iya, karena dari tahun kemarin nerima anak magang juga dari SMK Negeri 1 SPAO. Ya. Beberapa peserta didik ada 4 peserta didik magang. Tahun ini juga akan nerima. Berarti Kompas ini punya tanahnya sendiri atau bagaimana? Iya. Tanah punya komunitas. Bukan komunitas, memang ada pemilik tanah. Pemilik pribadi menyediakan tanah itu untuk edukasi. Oh gitu. Ya. Jadi tanah disediakan untuk edukasi juga sekaligus memberikan pemasukan ekonomi juga lah ya. Untuk pribadinya dia ya. Iya. Sudah mulai kapan itu berdiri Kompas? Kompas berdiri masa-masa pandemi kemarin. Tahun gitu. Kemarin. Baru berarti April 2000, tahun 2000. 2000? 2000. April 2000. Tahun 2000 sudah lama berarti. Udah hampir setahun. Udah setahun. 2020. 2020. 2020 kan 21 tahun yang lalu. Iya, tahun 2020. 2020. Jadi baru 1 tahun anggotanya sudah 300 ya. Iya. Itu yang menggagas siapa? Yang menggagas termasuk saya juga. Sama Pak Juwita. Pak Juwita saya menggagas itu. Karena di masa pandemik memang aktivitas orang itu kan memang di kantor istilahnya di cut. Jadi
ketika satu sisi juga untuk menghasilkan daripada pangan ini ya tidak lain ya bermain di pangan, di sayuran. Nah, tujuannya Bang, tujuannya dibentuk Kompas itu apa? Ya awalnya untuk generasi petani ini. Ya artinya dia memang dibentuk untuk mewadahi orang-orang ya, orang-orang muda gitu ya. Apa yang pertama kemudian ditawarkan agar menarik masyarakat untuk bergabung ke Kompas ini? Nah, kita memang segmentasikan memang anak muda, milenial tadi kan. Tawarannya jangan malu untuk bertani, ya kan? Jangan malu bertani meskipun anak muda, ya teknologi. Oh, teknologi. Ya. Jadi teknologi bertani di era modern gitu ya. Walaupun di era modern tapi kembali ke kearifan lokal yang dulu ya. Iya, betul. Ke kearifan lokal yang zaman dulu yaitu organik, tidak menggunakan kimia ya. Berarti ada dong di situ draft yang kemudian menjelaskan kepada orang-orang bahwa ini loh pakai organik itu keuntungannya seperti ini gitu. Mungkin ada nggak kekhawatiran petani konvensional ketika ditawarkan beralih ke organik? Ada nggak kekhawatiran dari mereka itu terus kemudian nanti mengalami penurunan bahkan sampai kerugian dan seterusnya, itu ada nggak? Ya. Pernah saya jumpai di lapangan petani itu ketika saya tawarkan organik malah produktivitasnya meningkat. Oh gitu? Meningkat. Satu berarti sisi nggak ada kekhawatiran, nggak ada. Satu sisi ini digandengkan sama masih semi. Artinya pupuk organik tetap pakai, ya kan? Terus persentase kimianya bisa di angka 30%. Oh gitu. Nah, misalkan 1 hektar dia pemberian pupuk katakanlah 100 kilo. Setelah menggunakan bergabung dengan organik menjadi di angka 30 kilo per hektar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Jadi sementara ini masih itu tadi kolaborasi itu tadi. Ya, organik dan non-organik. Tapi saya sendiri pribadi mencoba untuk melakukan 100% organik. Itu yakin. Produknya lebih dari yang konvensional bisa. Petani, tadi saya katakan petani Jepang aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Oh iya. Nah itu artinya, dia. Memang kearifan lokalnya di Jepang seperti itu ya. Iya. Kita kembali ke lokal, kan? Kita kembali ke nenek moyang kita dulu. Iya. Mereka aja berbudidaya, bercocok tanam, bisa menghasilkan, ya kan yang dulu. Kenapa kita tidak? Otomatis kita kan punya fase nih. Fase perubahan daripada anorganik ke organik, otomatis perlu siklus. Budidaya komoditi yang perlu kita tanam kita perhatikan juga, ya kan? Jadi orang anggota Kompas yang 300-an orang tadi itu memang betul-betul mereka tertarik untuk beralih dari anorganik ke organik. Betul-betul itu. Ya, saya targetkan seperti itu. Enggak, artinya mereka bergabung itu memang betul-betul ingin ini dong organik, ingin beralih gitu ya. Ya, beralih ke organik. Apa keuntungannya yang kemudian Kompas sampaikan kepada masyarakat petani konvensional itu? Keuntungan apa sih yang disampaikan sehingga mereka terus kemudian mau bersedia beralih itu? Kalau kita mengkonsumsikan sayuran organik, otomatis tubuh kita sehat, tidak ada bahan kimia yang masuk ke tubuh kita. Berarti poin pentingnya itu. Poin penting, kesehatan yang perlu kita jaga. Toh kalau kita perhatikan dulu lagi, orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu umurnya panjang, di angka 100 lebih tahun. Ketika sekarang kita umur di angka 40 tahun ada yang stroke, ya itu otomatis yang kita konsumsi. 60 udah stroke. Walaupun kita berdalih, saya setiap hari makan sayuran. Iya. Terus sayurannya pun juga ada. Ternyata sayurannya anorganik juga, kimia juga, kan gitu. Ya. Saya sempat gini sih Bang dulu ya. Berpikir ya, oke lah kita makan sayuran, makan buah-buahan. Tapi semuanya itu kimia. Ada bahkan buah itu agar rasanya manis disuntik ya. Betul ya. Nah, kita merasa aku udah sehat makan buah, makan apa segala macam. Ternyata itu rekayasa semua. Rekayasa. Ya kan? Nah, akhirnya tetap aja sakit gitu. Nah, saya sampai berpikir begini,
di hari ini, Ya. kemudian kita tinggal di kota, bagaimana kita mau terhindar dengan, sekarang minum aja kita pakai Iya. plastik dan seterusnya ya. Ya. Memasak nasi dengan rice cooker. Saya masih ngalami Bang. Nenek saya dulu itu masak pakai kuali yang dari tanah. Ya. Kemudian anyaman bambu itu yang kerucut itu. Kemudian di itu ada batok kelapa ya, di bawahnya itu. Saya masih ngalami yang seperti itu. Nah, mungkin saya sempat membayangkan lah, mungkin kalau kita memang benar-benar ingin maksimum menghindari penyakit yang era kekinian itu, ya sudah, kita tinggal di hutan. Betul. Tinggal di hutan, tanam sendiri padi itu, kemudian kita rawat sendiri, kita panen sendiri, kita masak sendiri, kita makan sendiri. Ya sudah. Ya udah. Tapi hutan mana yang kita mau tinggal? Susah juga itu kan. Terus air minum juga kita ambil dari sungai. Karena saya pernah nih Bang, dulu waktu tugas di Aceh Selatan ya, itu di rangkaian pegunungan Loser itu. Saya pernah mendapati markasnya separatis itu kan. Jadi memang di tengah-tengah perbukitan gitu. Sudah lengkap di situ. Ada singkong, ada jagung, ada padi, ada cabai. Udah lengkap. Nah, itu mungkin hidup sehat ya di situ. Ya di situ. Tapi jauh dari mana-mana kita lah. Gitu. Sebenarnya kita di sini bisa. Ini kan bisa. Atau hutan kita juga masih luas, air bersih kita juga masih banyak, kan kita sumber air, baik itu sungai, ya kan, pegunungan juga, itu sama saja saya rasa. Cuman teknik pengolahan tanah tadi itu, teknik pengolahan kita tanpa kimia, kita coba ke organik, ya saya rasa produktivitasnya juga akan meningkat. Semakin kita olah tiap sepanjang musim tanam, itu akan lebih baik. Mikroorganisme di dalam tanah akan tumbuh dan berkembang. Beda halnya ketika kita menggunakan anorganik kimia tadi. Mikroorganisme dalam tanah itu akan punah, akan mati, dan akan tidak ada. Nah, itu. Jadi kembali saya ke zero burning tadi, Bang. Kita ini kan sejak 97 Abang kan masuk kuliah ya? Masih di SMK. SMK ya. Ketika itu ingat kan bencana asap pertama tuh? Nah, sekarang 2021 Bang. Masih kita dihantui dengan itu. Kira-kira sejalan nggak dengan Kompas itu? Kalau saya pribadi, kalau pembakaran lahan itu kurang setuju. Ya artinya dari 97 Bang. Terus sekarang sudah 2021, kita masih terhantui dengan itu. Artinya apa? Barang itu belum selesai, masalah itu belum selesai. Nah, maksud saya, ternyata Kompas kan punya program yang begitu kan, program yang selaras dengan pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk tidak membakar kan, berladang tidak dengan tahapan membakar gitu loh maksudnya. Nah, mungkin bisa disampaikan lebih detail lagi bagaimana sih yang kemudian perbandingannya lah ya. Orang kan lebih jelas itu dengan komparasi kan. Ketika dengan membakar itu bagaimana, ketika dengan organik ini bagaimana. Karena ya saya paham juga sih kenapa orang lebih memilih membakar. Kemudian sampai itu dilabeli kearifan lokal, ya kan. Kalau kita mau jujur, kenapa sih kok membakar itu kemudian dipertahankan sebagai kearifan lokal? Dipertahankan dengan cara meminjam kosakata kearifan lokal. Ya karena itu yang paling mudah dan murah saat ini ya. Kalau kemudian nanti ada teknik yang lebih murah dan murah daripada membakar, mungkin kearifan lokalnya akan teralihkan kan gitu. Seperti halnya misalnya gini, saya coba komparasi dengan zaman dulu orang naik perahu itu kan dayung Bang. Kan itu kearifan lokal juga, budaya itu kan. Budaya itu kan bagaimana orang melakukan kehidupan sehari-hari kan, mendayung. Kenapa itu tidak dipertahankan sebagai kearifan lokal? Karena sudah ada yang lebih mudah, lebih murah, yaitu apa? Mesin toh. Nah, ketika
ternyata nanti teknik membakar itu bisa tergantikan dengan teknik yang lebih murah dan lebih mudah yang baru, ya mungkin ya kita akan ubah, akan berubah otomatis gitu kearifan lokalnya. Nah coba Bang, dikomparasi kira-kira kalau teknik membakar itu keuntungan kerugiannya apa, yang organik itu keuntungan kerugiannya apa, sehingga masyarakat bisa terbuka wawasan, oh ya ternyata kerugiannya kalau membakar begini, keuntungannya kalau pakai organik begini. Satu sisi kalau pembakaran lahan itu digunakan, ya kan, akan menimbulkan asap. Asap otomatis akan menimbulkan polusi, ISPA, penyakit ISPA dan lain sebagainya. Nah, memang hasil pembakaran itu menjadi abu, menjadi pupuk, ya kan. Nah, kalau kita menggunakan organik, setelah pembakaran kita lakukanlah penanaman. Masa penanaman itu kalau saya rasa, ya kan, ketika malah dicampurkan dengan kimia, otomatis rusak tanah itu. Ya. Media tanam itu kan rusak, ya kan. Coba kalau kita lakukan dengan organik tadi, kita membuka lahan di situ, tetap kita olah secara organik, rumputan, ya kan, kita jadikan kompos, ya kan, terus digunakan pupuk organik, baik itu cair, kita kan juga bisa buat sendiri gitu. Hasil daripada kita berkebun itu di sana itu di lokasi kita kebun itu bisa kita buat sendiri, baik itu murah ya berarti pupuk kompos itu sendiri bisa kita buatkan sendiri, terus pupuk cairnya bisa kita ciptakan sendiri, pengendalian hama dan penyakit bisa kita buat secara nabati, kan itu. Nah, itu luar biasa. Jadi murah dan mudah ya? Murah dan mudah, kan gitu. Toh hasilnya yang kita konsumsi pun betul-betul 100% organik. Sehat lagi kan, begitu. Tidak ada terkontaminasi kimia. Ya, baik itu insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida dan lain sebagainya. Itu. Ya berarti itu ya yang kita kabarkan kepada masyarakat luas ya, bahwa menggunakan pupuk organik itu lebih menguntungkan daripada membakar ya. Artinya dia betul-betul terjamin sehat lah ya. Terus kemudian tidak menimbulkan asap. Mudah dan murah. Sebetulnya sama juga, membakar kan mudah dan murah juga kan? Betul. Nah ini masalahnya Bang, mungkin kalau saya melihatnya masih lebih mudah membakar. Ya, lebih cepat ya? 1 hari membakar selesai. Nah tinggal potong ya ada sih 1 bulan ya mengeringkannya itu ya. Dibabat, kemudian ditumpuk, dikeringkan, itu kan 1 bulan kayaknya. Saya pernah dapat ceritanya tuh 1 bulan dulu dikeringkan, setelah kering baru dibakar, cepat itu daripada membuat kompos. Nah itu gimana tuh Bang? Tapi bahannya sama ya, bahannya kan vegetasi juga toh? Vegetasi juga. Nah itu bagaimana kira-kira menjawab yang begitu? Oh Pak, saya lebih memilih membakar, kenapa? Ya kan sama, bahannya sama-sama vegetasi. Pupuk organik juga vegetasi, tapi lebih cepat dibakar. Gimana jawabnya itu Bang? Saya rasa saya lebih menggunakan kompos. Saya olah menjadi kompos. Itu berapa lama? 1 bulan fermentasi. Oh 1 bulan juga? 1 bulan juga. Oh 1 bulan sudah bisa digunakan. Fermentasi. Berarti menggunakan apa itu? Difermentasinya? Difermentasi dedaunan, ya kan, kita cincang-cincang, E4 dedaunan itu bisa. E4 terus ataupun gula merah. Oh gitu. Ya. Gula merah ya. Jerami. Terus nanti kalau kita udah budidaya, jerami itu bisa kita gunakan lagi. Kita bisa berbudidaya di situ. Yang gitu, otomatis tanah tadi itu akan subur kembali. Kuncinya kita jangan menggunakan kimia. Ya. Saya sudah ini sih bekerja sama dengan Dinas Pertanian ya. Jadi ada setidaknya ada 3 bagian besar. Yang pertama, kita membenahi media tanam. Betul. Yang ditawarkan Dinas Pertanian itu menggunakan biochar atau arang. Biochar, betul. Ya. Kenapa dipilih biochar? Yang setidaknya keuntungannya begini. Dia punya rongga yang kemudian akan bisa dijadikan rumah tinggalnya mikroorganisme atau yang mikroorganisme yang kemudian memproduksi unsur hara.
Itu. Yang kedua, arang itu tidak mengalami pelapukan lanjutan sehingga bisa bertahan sampai bahkan 200 juta tahun katanya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, menutrisi. Nutrisinya ya dari organik itu tadi. Yang ketiga, apabila diserang oleh hama dan penyakit ya, itu rekomendasinya menggunakan pestisida nabati yang bahan berbau tajam, pahit dan panas itu kan. Nah itu, jadi apa ya? Ya itu rekomendasinya itu ya. Berarti 1 bulan bang ya, membuat kompos itu ya. Berarti ya sama dong tadi itu. Dengan mengeringkan tadi. Cuma bedanya kalau yang ini 1 bulan dijadikan kompos, yang ini 1 bulan dikeringkan untuk dibakar. Kan sama bahannya itu kan. Betul. Waktunya juga sama. Nah, berarti tapi kalau membakar menimbulkan asap, ini tidak menimbulkan asap. Berarti kita ajak orang-orang untuk lebih memilih ke membuat kompos. Waktunya sama kok 1 bulan kan. 1 bulan. Nah itu. Berarti kuncinya satu kata kunci tadi. Ketika dalam masa pengolahan sampai panen jangan menggunakan kimia. Tahun depan kita bisa musim tanam depan kita bisa budidaya di situ lagi. Di situ lagi. Bahan vegetasinya dari mana dong? Tadi dari misal kita tanam padi atau sayuran, dari situ. Kita cacah-cacah lagi, kita jadikan kompos lagi. Berarti ya udah berdaur ulang di situ lah. Di situ terus. Ya, artinya nggak perlu lagi pindah ladang dong. Nggak perlu. Iya. Berarti itu keuntungan keduanya lagi. Semakin kita budidaya di situ semakin subur. Ya. Berarti ini dulu udah dapat berapa poin ini bang? Ya. Poin krusialnya ya. Krusial. Bahwa kita sehat karena makan organik toh. Betul. Kemudian tidak perlu berpindah, tidak menimbulkan asap. Pupuk atau nutrisi ya. Kan 3 bagian besar itu. Media tanamnya. Oke, media tanam di sini seperti itu ya. Artinya tidak sesubur yang sering terpapar abu vulkanik ya. Betul. Kita benahi dengan itu tadi. Mungkin menggunakan arang. Yang kedua nutrisi pakai organik ya. Terus yang ketiga kalau menggunakan pestisida juga nabati. Vegetasi juga. Itu nabati sangat mudah kita buat seperti bawang putih ya kan, terus serai, terus daun sirsak, itu kan daun pepaya, itu murah meriah. Betul, itu selaras dengan yang disampaikan di Dinas Pertanian. Itu nabati. Itu nabati. Terus kalau kita buat perangkap bisa kita gunakan yellow trap. Misalkan yellow trap. Iya, yellow trap. Pakai apa itu? Dia bisa kita buat sendiri dari botol aqua bekas ini. Ya kan? Botol aqua bekas ini. Nah, kita cat bagian dalamnya. Terus kita beli lem tikus. Di toko bangunan juga banyak. Kita lem. Kita gantungkan, otomatis belalang segala macam akan hinggap, kupu-kupu misalnya kan. Belalang. Kayak hama-hama itu akan hinggap. Dia lebih menarik ke warna kuning. Oh gitu. Nah itu yellow trap. Terus kalau misalkan menanam buah, ya kan cabai, misalnya kita bisa buat juga perangkap buah dari botol bekas juga, ya kan kita lubangin, buat 3 lubang, kita buat di situ, terus kita kasih ini petrogenol. Ya. Apa itu petrogenol? Untuk menarik daripada lalat buah tadi. Oh dari aroma. Aroma manis. Aromaterapi ya. Aromaterapi untuk menjebak. Ya, kita kan nggak hanya bisa menggunakan yang kimia tadi. Kita gunakan ya itu barang kimia, tapi kita tidak langsung ke kontak tanaman. Hanya untuk membasmi hama tanaman. Itu bisa kita lakukan. Ya artinya itu ya bang ya. Kita dapat banyak poin itu yang kita perlu kabarkan kepada masyarakat, terutama masyarakat ladang ya, bahwa mari kita beralih ke organik lah ya. Karena sepertinya nih bang, satu-satunya negara di dunia ini yang masih berkutat dengan persoalan karhutla ini kayaknya kita aja lah. Indonesia. Sebelah aja Malaysia, ada nggak itu petani yang membakar itu di Malaysia itu? Nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya. Wong dia aja protes kok asapnya dari kita. Iya. mungkin kita aja yang masih sibuk ngurusi ini aja gitu kan. Kapan kita mau beralih itu kan? Menjadi apa yang lebih terstruktur lah gitu hidupnya ya.
Oke lah. Terus sejauh ini sudah melakukan kampanye melalui apa saja Kompas itu, Bang? Saya datang ke petani secara langsung, saya tanya petani. Oh, secara manual saja? Nah, tidak melalui media-media apa gitu? kemarin kita juga diekspos media, beberapa media kegiatan-kegiatan kita ya kan. Kita ekspos ke media, baik media elektronik juga rata-rata, gitu. media online. Itu sekedar publikasi atau memang di situ menggambarkan materinya, teknik bertani secara organik atau bagaimana? Atau hanya publikasi saja? Publikasi aja. Oh, hanya sekedar publikasi. Publikasi. Terus kalau misalnya ada kemudian publik yang tertarik, dia diarahkan untuk datang ke posko atau bagaimana? Ya, bisa juga demikian atau kita datang. Ada poskonya? Ya. Poskonya di mana? Di Kebun Edukasi Desa Kunyai. Di desa mana? Desa Kunyai. Desa Kunyai, Kecamatan Teblian, kilometer 21. Oh, Desa Kunyai, Kecamatan Teblian ya, kilometer 21. Nah, ini bagi masyarakat yang pengen beralih ya, ke cara bertani yang lebih sehat, lebih murah, lebih mudah ya, ramah lingkungan. Silakan datang ke Desa Kunyai, kebun apa tadi? Edukasi, kebun edukasi. Apa namanya? Kebun edukasi Kompas gitu. Kompas. Di Desa Kunyai, Kecamatan Teblian, kilometer 21. Ya. Jadi selama ini sudah banyak yang tertarik, Bang? Ya. Yang kemudian datang ke kebun edukasi? Ya, udah berapa komunitas, berapa agenda kegiatan kita lakukan di sana. Oh gitu. Ya. Terakhir kemarin. Termasuk akademisi? Akademisi juga kita undang. Ya kan kemarin terakhir kegiatan budidaya kakao. Oh, kakao. Kakao, ya kan. Nah itu terakhir kegiatan. Itu seberapa luas kebun edukasi itu? Kebun edukasi itu kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Tanaman apa saja yang ada di situ? Ya hortikultura. Hortikultura kan bergiliran. Sekarang lagi nanam jagung. Oh. Gitu. Jagung. Kemarin kita nanam kacang panjang, terong, cabai. Terus tanaman perkebunannya ada juga karet. Oh. Itu memang betul-betul organik lah ya? Termasuk masih campur itu. Oh, masih campur. Yang tadi 30% tadi ya? 30%. Ya. Nanti lama-lama bisa 100% lah. Yang 100% di Bang Sul sendiri ya? Saya sendiri. Di mana itu kebunnya Bang Sul? Ini saya lagi buat kebun di Kota Sintang di Kelurahan Ladang. Ya kan itu. Di Kampung Ladang berarti dekat sini dong? Dekat sini. Dekat sini? Dekat sini. Berarti bisa datang lah saya. Ya, nanti suatu saat akan saya launching ketika kebun itu udah siap akan saya launching. Oh gitu. Ya. Sekarang belum siap? Belum siap. Dimulainya kapan sih? Udah hampir 1 bulan. Oh 1 bulan. Nah, sekarang lagi tahapan pembibitan dan pengisian polybag. Launchingnya pada saat apa? Tahapan apa? Tahapan dah mau panen. Oh gitu. Itu mah panen itu bukan launching itu Bang. Launching itu tanam lah kan. Iya. Kalau sudah mau panen itu otomatis ini kalau ketika datang sana tanam otomatis tanaman yang dibudidayakan itu masih belum maksimal. Ya kan gitu. Ketika udah mau panen dari perubahan vegetatif ke generatif otomatis kan udah kelihatan. Orang-orang pun akan tertarik dengan itu hal itu. Oh, kok bisa budidaya seperti ini kan begitu. Kok bisa budidaya seperti ini? Nah, emang seperti apa? Nah, yang saya gunakan itu di lahan yang memang para petani tidak mau berbudidaya di atas itu. Di atas mana? Di atas genteng. Di atas lahan gambut yang berair. Oh gitu. Ya. Contoh kemarin ketika di musim penghujan, musim kemarau, petani kesulitan untuk menyiram tanamannya, malah tanamannya banyak yang kering. Terus? Nah, ini saya gunakan di lahan di atas air. Ketika hujan, air pun naik di level 30 sampai 50 cm. Nah, bagi saya itu tantangan bagi saya. Oh gitu. Ya. Saya bisa bercocok tanam di atas air. Kayak seperti kangkung misalnya. Kangkung kita bisa gunakan rakit apung. Padi juga bisa gunakan rakit apung. Rakit apung. Teknologi rakit apung. Menggunakan bahan apa itu? Medianya media tanah. Tetap media tanah. Ada airnya juga, nutrisi untuk melakukan nutrisi tadi. Oh gitu.
Kalau terjadi banjir nggak masalah? Nggak masalah. Wah, ini perlu saya datang nih. Nah, Jadi memang kalau gambut itu tidak bisa ditanami tanaman keras ya? tanaman keras bisa. Apa contohnya? Contohnya sawit, karet. Waduh, itu sawit itu merusak tanah juga itu. Iya kan? Iya. Merusak tanah juga kan? Bisa juga di ini apa asam aram. Asam aram. Asam aram. Oh, asam. Asam aram. Pohon asam. Ya, Asam ya, aram ya. bisa juga. Kalau yang ini misalnya pinang, Pinang kalau ini kan kita ini tanah gambutnya gambut, ya? gambut basah, bukan gambut kering. oh gitu. Kalau pinang cocoknya di gambut kering Gambut ya? kering, Yang bukan di tepi sungai ya? bukan tepi sungai. Itu prospeknya gimana? Kalau ini Pinang. lain nih. Ah, Kalau Pinang prospek kalau ini ya apa namanya? Ekonominya. ekonomi sih lebih Kan bagus. agronomi tadi belajar. Sangat-sangat bagus. Sangat bagusnya karena permintaan dunia itu akan Pinang itu luar biasa. Satu sisi hasil dunia. Bukan Indonesia nih. Dunia, permintaan dunia itu luar biasa Saat ini saat ini. Malahan negara-negara herbal ya kan, itu sangat membutuhkan bahan baku pinang. Herbal. Segitunya ya pinang Iya. itu ya. Yang biasa hanya dikunyah-kunyah. Iya, herbal itu. Makanya permintaan dunia itu luar biasa. Malah di Pontianak, salah saya memang ada petani itu di Sambas apa di Mempawah itu ada petani memang budidaya itu. Oh gitu. Waduh, udah ya. Bang, ini harus kita akhiri. Kenapa? Ya. Ada alasan non teknis. Lanjut sedikit aja kalau nggak Mas. Ya. Masih banyak nggak kira-kira? Sebetulnya masih panjang, tapi nggak apa-apa nanti sambung lagi lah. Saya tergantung pertanyaan. Ya, aku masih banyak sebetulnya. Ya, coba 10 menit lagi lah Pak ya. Nah jadi apa tadi ya, lupa jadinya. Pinang. Pinang ya. Jadi prospeknya cerah itu ya. Cerah luar biasa. Saya sendiri tertarik akan budaya Pinang. Oh gitu. Kita sama-sama 2,5 tahun bisa panen. 2,5 tahun ya. Bisa panen dengan jarak tanam di angka 3 meter udah luar biasa. Oh gitu. Jadi diekspor dong. Diekspor. Ya sudah, kita tanam Bang. Boleh. Oke lah, nanti kita lanjutkan lagi Bang ya. Siap. Suatu saat nanti. Mungkin cukup sekian dulu Ya. malam ini. Terima kasih Bang Zul ya. Ya, sama-sama. Nanti Terima kita kasih juga. sama-sama berkolaborasi lah untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya bagi Sintang ya, yang muaranya nanti kita ingin sama-sama bersinergi memajukan Sintang dan Indonesia. Siap. Nanti kita sama-sama closing yell Bang, Ya. ke sana humaniora. Tapi sebelumnya saya nanti sampaikan let us keep humanize human with humanity ke sana. Nanti baru kita sama-sama ke sini humaniora gitu ya. Ya. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.